Haji Markum dompetnya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa ala ali sayyidina Muhammadin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa Canda Ustadz di mana saja Anda berada, alhamdulillah nih pada kesempatan sore hari ini Bang Zaki Muhammad masih menemani pemirsa dalam acara Candu apa hadirin? Canda Ustadz. Daripada keluyuran gak jelas, mendingan kita tontonin terus Candu. Alhamdulillah, temanya pada kesempatan hari ini tema yang sangat hangat ya karena masih diangetin. Temanya adalah kita akan berbicara mengenai krisis akhlak. Ya. Jadi akhlak yang bagaimana yang terpuji atau bagaimana akhlak yang sebenarnya menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum kita masuk tema nih, saya pengen undang kawan saya Ustadz yang sangat luar biasa ya. Semua orang memanggil dia dengan nama Abi. Tuh, artinya ayah. Jangan-jangan bininya banyak. Parah. Amin ya Allah. Parah. Aduh. Oke, gak usah lama-lama. Yuk langsung aja kita panggil Ustadz Abi Gibran. Oke, ya Nabi salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Tereret. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Masya Allah, aneh dari malam sampai nggak bisa tidur. Ngapain, Bang? Aduh. Kenapa? Ngopi mulu. Gua kira obat nyamuk habis kali. Ada punya pantun buat abang. Apa? Jalan-jalan beli ciki. Yoi. Pulangnya lewat dapur. Ayat. Dari malam ingat Bang Jaki. Sampai nggak bisa tidur. Gua ada pantun nih. Oke, ya, apa, Bang? ketiban palu, palanya benjol. Terus? Pala benjol jangan selepin. Terus? Kalau Oke. nyari bini, rada behenol. Oke. Biar Ustadz Abe yang nyariin. Boleh. Ada apa enggak? Hah? Ada apa enggak? Banyak. Mana orangnya? Mana orangnya? Masih di Jatayu. Udah dari. Aduh, Oke, makasih, silakan Bang. duduk. Saya boleh duduk ini, Bang. Tidur nggak apa-apa. Iya, Allah. Dari kemarin aneh nanyain mulu sama Mbak Mala. Apa emang? Mbak, jadwal aneh kapan lagi nih? Terus? Barat kata nih udah kangen banget ketemu lagi sama Bang Jaki. Ya, siap. Apalagi ini Cando ya, hampir udah masuk ke YouTube aneh juga. Nah, Wih, komen-komennya. cakep ya. Ustadz Abe kapan lagi Candu? Oh, Kata dia gitu. terus? Emang apa? Kalau ngeliat Bang Jaki rumahnya senang. Emang apa? Asal lihat dia ketawa baik. Orangnya ada orang ketawa, nggak ada orang ketawa. Lah gila. Kita langsung aja panggil. Aduh, udah nih. kangen sama guru ya. Luar biasa. Udah ada. Udah ada Ustadz Danu. Antum mau tahu nggak panjang Ustadz Danu? Apa itu? Dalamnya cintaku untukmu selalu. Ya. Iya. Oke, kita panggilin aja. Subhanallah. Ustadz Danu. Assalamualaikum. Maafin guru ya. Astagfirullahaladzim. Asik. Alhamdulillah. Asik, alhamdulillah. Monggo silakan. Tadi imsak makan obat dulu kagak? Alhamdulillah sih makan, ya kan kelebihan. Ya, orang harusnya makan dosisnya tuh 1, ya kan. Ini akan makan 3. Ya Allah. Kayak begini akhirnya. Guru, Kiai, tadi aneh cerita dulu. Tadi jam 12, aneh udah mau batal. Emang apa? Untungnya aneh ada ide. Gimana caranya? Aneh ganjel ke Sotomi. Guru, ini kan tiap hari podcast ya. Bikin web kayak gini nih tiap hari YouTube nih sama Ustadz Adi. Puyeng apa enggak nih? Ngadepinnya gimana nih? Kayaknya udah mulai ikutan ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Enak juga. Enak ya, seger. Iya, apa namanya? Bercanda boleh, yang penting jangan yang keterlaluan. Amin. Masya Allah. Boleh bercanda, boleh sih enggak apa-apa sih. Ini fansnya Ustadz Danu hampir semua udah beralih ke sini nih. Iya, alhamdulillah. Nyariin. Besok gantian. Manggilnya Ustaz Zaki, yang disediain jamaahnya pada kena sihir semua. Iya. Kalau saya jamaah kena sihir gampang. Iya. Saya undang Ustadz KFK. Apa tuh? Kun payakun. Ustadz,
Iya. Abe, makasih udah datang, Masya Sabtanu Allah, udah benar, datang. alhamdulillah. Hadirin semuanya, pemirsa Canda Ustadz di mana saja Anda berada. Tema kita nih pada kesempatan sore hari ini, krisis akhlak Masya Allah. yang menimpa bangsa ini. Sehingga terdapat banyak musibah ataupun ujian. Nah, kebetulan kita udah undang dua pakar yang sangat luar biasa. Benar. Kita langsung aja tanya ke Pak Ustadz Danu. Pak Ustadz, masalah krisis akhlak, kira-kira sebenarnya apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini? Sebenarnya krisis akhlak itu akan dimiliki oleh orang-orang yang sebenarnya ya orang-orang yang keilmuan agamanya itu kurang sebenarnya. Agamanya kurang. Walaupun maunya dia sendiri tahu agama, tapi kalau memang dia kacau ya memang dia kurang tetepan. Di mata Allah kurang. Bukan persoalan ilmu yang dia ketahui kurang, malah bisa banyak. Tapi ini kita tidak membicarakan orang-orang yang ilmu agamanya yang kurang, tapi dia krisis akhlak. Nggak di situ titiknya. Tetapi adalah orang-orang yang dia nyinyir dengan semua keadaan. Ya, nyinyir dengan semua keadaan ini memang sangat bahaya. Karena apa? Itu tetap masuk ke ranah nafsu. Nyinyir itu masuk ke ranah nafsu. Kalau dulu orang nyinyir nggak ketahuan, sekarang orang nyinyir divideoin, dimasukin. Nah itu kan Makin bebas. makin bebas. Jadi orang memang harusnya belajar menjaga agar jangan sampai salah lah di depan orang dulu lah ya. Kalau kita kan belajar menjaga jangan sampai salah di depan Allah kan gitu ya. Tapi di depan orang ada adabnya, ada etika. Nah orang-orang yang nyinyir ini banyak ragamnya. Bisa aja dia memang ingin kelihatan menonjol. Seperti itu. Kemudian bisa aja karena dia ada kekurangan sehingga dia mencoba untuk trik-trik nyinyir atau berkata sesuatu yang tidak pas atau tidak pada tempatnya. Banyak sekali hal tersebut itu terjadi di negara kita itu sangat banyak sekali. Kemudian saling fitnah antar umat, antar saudara yang seiman itu saling fitnah itu banyak. Di YouTube itu saya sering melihat itu banyak sekali. Saling lempar ini, lempar ini, lempar ini, lempar ini. Kalau menurut saya itu harusnya nggak perlu. Kalau umpamanya yang satu Muslim memfitnah yang lain, ya yang Muslim yang mengawali fitnah itu memang dia memang dihembus-hembuskan setan di dalam hatinya. Nah bagi Muslim yang terkena fitnah nggak usah keburu emosi, nggak usah keburu marah ya. Jangan kepancing. Jangan kepancing lah. Tapi kalau ranahnya itu ranah di pemerintahan, ranahnya itu kepada kelompok atau orang yang memang pada saat itu bisa aja lagi sedih umpamanya atau lagi memang betul itu harusnya itu menjadi prihatinnya kita, tapi dia malah menyepelekan, ya itu belajar janganlah. Harusnya kita belajar dengan kondisi. Salah satu dalam Quran diceritakan, lintalahum, jelas, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Berarti kalau kita sebagai seorang Muslim mau mendalami lemah lembut ini, berarti kepada siapapun. Ya, kepada siapapun. Walakum tafadhon kalital qalbilang fadu min haulik. Jika engkau bersikap keras dan berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Memang kita tidak boleh punya sikap keras, hati kita kasar. Siapapun yang punya sifat keras, sikap keras itu, orang yang lain yang kadang-kadang satu iman itu nggak mau. Hatinya kasar, ya nggak mau. Ya, nah ini harus menjadi pelajaran kita. Jangan merasa saya yang benar, karena saya kan pendakwah umpamanya, kan nggak bisa seperti itu. Saya yang benar karena saya ketua forum apa umpamanya. Ya nggak bisa seperti itu kan gitu ya. Yang harus kita ketahui adalah umpamanya ada sesuatu yang salah di pemerintahan, bilanglah kan gitu, ceritakan. Masukkan ke agenda pemerintah atau bagaimana caranya, banyaklah kita untuk diskusi, untuk musyawarah dan sebagainya kalau itu di sisi pemerintah. Kalau umpamanya mau masuk YouTube, masuklah YouTube, tapi dengan kata-kata yang mendidik, yang baik ya.
yang mendidik, yang baik. Mengkritik, ya semua orang itu tahu lah ya. Tapi mengkritik itu dengan kata-kata yang baik. Saya yakin beliau-beliau itu sana paham kok. Paham sebenarnya. Cuma beliau mengerjakan sesuatu, biarlah itu akan dikerjakan beliau sendiri. Nah, di sini yang harus kita ketahui adalah bagaimana kita itu sebagai seorang muslim, apalagi kalau kita itu diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui sedikit atau banyak itu ilmu-ilmu Allah, kalam-kalamullah istilahnya. Kita harus benar-benar mengeja satu demi satu. Kalau mau kita keluarkan, apakah kita itu menyalahi kalam Allah apa enggak? Kan itu harus berpikir ya. Kalau kita keluar, umpamanya saya mau bercerita tentang masalah korupsi umpamanya. Kan nggak perlu juga menceritakan tentang instansinya umpamanya, kan nggak perlu. Tetapi boleh di sisi mana itu biasanya ada atau banyak, cukup lah. Kalau instansi nggak perlu, itu kan adab. Adab yang harus kita gunakan agar orang itu tidak tersinggung. Persoalannya bukan di masalah tersinggungnya. Persoalannya itu adalah lawang kadang-kadang maling ayam itu sudah jelas maling, dituduh kamu maling, tetap nggak mau kok. Iya kan? Apalagi yang kelihatan besar. Nah, inilah maksud saya adalah sikap ini itu memang sudah terjadi sejak dulu. Cuma akhir-akhir ini ada alat-alat yang gampang sekali mudah di ini. Nah, itu sangat gampang sehingga kita bisa langsung tahu orang yang nyinyir sekarang banyak. Iya, ya, betul. Benar. Betul. Nah, cuma inilah pelajaran bagi saudara-saudara kita yang lain. Boleh umpamanya mensikapi komen di titik itu, komenlah yang baik, boleh. Kalau memang itu bisa mengundang bentrok atau sesuatu, bolehlah teman-teman yang di polisi atau bagaimana mencoba untuk menenangkan seperti itu, meredam atau bagaimana, saya tidak tahu. Nah, intinya harus dengan seperti, jangan umpamanya persoalan apa yang lagi meninggal kemarin ini, masalah saudara-saudara kita yang memang pada saat tugas di kapal selam, apa itu namanya? Mereka lagi tugas di Nanggala. Nanggala 402 itu ya, Nanggala 402 itu kan ya lagi sedih lah. Ya jangan sampai ada sesuatu yang menjadikan hati yang sedih itu terluka lagi. Kan seperti itu ya. Itu bagaimana ya Ustaz, cara berpikir orang sampai dari ada oknum-oknum tertentu, komentar-komentar negatif yang padahal kalau itu terjadi pada posisi dia juga tidak akan pernah mau. Nah, pasti itu. Tapi kok cara berpikir orang itu miris kita sampai dia ya Allah, ada bahasa yang kurang pantas untuk diucapkan sebagai saudara sesama anak bangsa yang tidak sepatut dan selayaknya diucapkan, tapi itu sampai di-share, dipublish di media sosial yang tentunya kurang pantas dan tidak pantas sekali untuk diucapkan itu. Yes, itu kembali lagi ke manusianya, apa memang karakter manusia itu sendiri, Ustaz? Karakternya ya, sebenarnya itu dari sisi karakter sebenarnya. Karakter itu mendominasi keilmuan yang dia itu diberikan kepandaian sama Allah. Kalau karakternya itu memang ada tidak baiknya, ya itu akan muncul nanti. Kalau enggak, karakter yang tidak baik itu betul-betul dia berusaha untuk melepas ya. Berusaha sama seperti kayak mamanya gini loh, karakter itu sama seperti gini. Jadi kita dulu belum sholat mamanya mama, kemudian tahu sholat itu ini mulai membiasakan diri sholat. Membiasakan diri sholat itu kan ada kadang-kadang waktu-waktu tertentu itu malas kan gitu ya. Ada waktu-waktu tertentu itu malas, kecuali bagi orang yang sholat itu sudah menjadi suatu kebutuhan. Ya selain kewajiban ya kebutuhan, bahwa saya membutuhkan Allah. Itu kan beda, walaupun malas tetap ambil air wudhu, sholat tetapan. Tapi kalau orang-orang yang punya karakter yang masih masih setengah jam kan gitu mamanya, ya tetap begitu itu.
Walaupun dia sendiri sholatnya sebenarnya sudah mulai tertib, tapi kan hati sama pikirannya masih ada yang menggerogoti. Istilahnya ada setan yang meniup-niupkan sesuatu di hati itu agar seseorang muslim itu melakukan sesuatu hal yang tidak patut. Sama seperti orang-orang yang lain. Nggak usah yang di Nanggala. Ada orang yang di luar negeri itu siapa? Namanya itu yang menjelek-jelekan Islam itu yang memang karakternya memang begitu. Kalau saya amati mukanya, emang mukanya jengkelin. Itu kalau zaman saya muda dulu itu, kalau teman-teman itu kalau lihat orang gitu maunya gorok aja gitu. Itu jengkelin memang mukanya itu. Jadi memang itu karakternya begitu. Karakter yang dia itu seneng dengan kondisi yang dia itu masuk media, kemudian dia itu itu tuh seneng gitu loh ceritanya. Nah ini menurut saya ya udah kita serahkan aja pada yang berwajib lah, yang memang kalau memang dia menjelek-jelekkan agama kita, yang memang harus ditertibkan oleh teman-teman kepolisian sebenarnya, karena itu memang menjadikan nggak nyaman. Iya, itu menjadikan nggak nyaman. Nah, bagi orang-orang yang lagi sedih kemudian omong yang itu juga sama. Ustadz tadi udah bilang, itu kalau keluarganya dia digituin ya dia nggak mau. Itu karakternya dia memang seperti itu. Jadi kalau ada orang susah itu dia maunya itu ngecek, seperti itu dan sebagainya, ya begitulah. Dan itu di zaman sekarang itu sangat-sangat mudah kita temuin, karena memang ada salah satu, apalagi saling fitnah itu kan saling timpa di YouTube itu kan kelihatan sekali. Apalagi di TV saling timpa, sama-sama muslim itu sama ini, suami istri saling timpa, saling ini, begitulah. Dan itu zaman sekarang menurut saya, khususnya yang antar muslim ini yang saya amati, itu mendekatkan bumi ini pada akhir zaman. Karena memang itu dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim itu bahwa di sekitar rumah kita itu sudah saling fitnah. Sekitar rumah kita, rumah itu saya anggap iman. Satu iman, itu sudah saling fitnah. Dan itu sudah menjelaskan dalil-dalil dari hadis akhir zaman itu insya Allah ada. Dan itu sudah sangat dekat. Apalagi baru terdengar ini Arab hujan deras, banjir, turun salju baru-baru ini ya hari ini kita mendengarkan barangkali seperti itu. Ini sudah menjelaskan dari banjir itu mengolah biji-bijian sehingga nanti tumbuh dan sebagainya, tumbuh pohon-pohonan. Ini sudah memunculkan bahwa tanda-tanda akhir ini sudah sangat dekat. Tinggal kapan gongnya, Allahu a'lam, saya nggak tahu. Jadi memang karakter orang itu memang masing-masing, Ustaz. Jadi kayak mamanya begini nih, ini karakter kita nih, kita yang dakwah. Kita nggak usah melihat orang lain, kita aja di sekitar kita. Saya tanya, Ustaz ngisi di situ bicaranya berapa? Gitu. Ini kan karakter di kita nih. Amplop. Ya seger kalau nanya ini kan. Amplopnya di mana-mana tipis ya. Iya. Terus lanjut. Terus dijawab sama Ustadz, sekian mamanya. Saya cuma dikasih 2.000 gitu. Nah, saya nih baru. Saya nih. Iya, Ustaz. Kalau saya di situ kasih 8.000. Iya. Gimana sih Ustaz, masa gitu aja masih ini? Minta dong anu. Nah, kalau saya ngomong seperti ini, walaupun kelihatan ringan, saya kan bisa aja merusak hati. Akhirnya Ustadz sendiri terusik di sini. Jadi kalau saya bilang, mintalah ini, itu, ini, itu merusak hatinya Ustadz. Akhirnya Ustadz mikir, akhirnya meminta. Akhirnya niat yang lillahi ta'alanya buyar. Dan itu bisa dikategorikan saya ini adalah setan yang wujudnya manusia. Wah, banyak itu yang begitu. Lah, Saya pernah mana orangnya? ceramah, pulang, Iya. nggak bawa amplop. Iya, terus Bini ngambek. Giliran tidur, bok. Yai,
Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Krisis akhlak. Benar. Ya, ujian yang menimpa di bangsa kita ini kan rentetannya banyak sekali. Kaitannya dengan akhlak manusianya sendiri seperti apa? Iya, memang. Satu ayat Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, zaharul fasadu fil bahri wal bar bima kasabat aydin nas, bahwa memang nyata. Artinya apa yang guru kita tadi sampaikan, kerusakan yang terjadi pada kehidupan ini tidak ada lain merupakan berawal dari tangan manusia itu sendiri. Sehingganya kenapa moralitas kita makin menurun, umat makin banyak, bangsa sepertinya makin luar biasa, modernisasi tidak bisa ditahan, tapi ternyata jauh daripada nilai-nilai agama. Ini yang menjadikan keibaan di antara sesama kita kurang. Rasa peduli di antara kita makin jauh. Betul. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin jomplang. Nah, gimana lagunya? Kalau yang jomplang masih enak. Iya, lagunya gimana lagunya? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Oh, iya. Itu gua ngarang aja sekarang ya. Padahal gua nggak tahu lagunya itu. Malu kita fundamental, panjang masa. Apa aja bisa ya? Iya, masa suram ya. Jadi emang ketimpangan itu makin nyata sekarang Ustaz ya. Karena tadi guru kita ketidakadaan iman. Iya. Sehingga keras hati membuat orang ini bagaimana caranya dia bahagia memaksakan. Ya, Bahagia memaksakan. Iya, maksain bahagia. Coba terus. Coba. Gua bayangin dulu nih. Jadi bahagia. orang maksain bahagia itu, Nah. dia tidak pernah bisa bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Sehingga ketika dia lihat orang lain, ya, dia pengennya mikirnya kayak orang lain mulu. Nah, memaksakan dirinya untuk hubud dunia, mencintai dunia yang lebih, pengen seperti orang lain, melupakan jalan yang baik, melupakan syariat, melupakan halal dan haram, melupakan orang lain ditindas atau tidak, melupakan tentang halal dan lain sebagainya, akhirnya merubah hatinya keras. Hati keras ya. Hati keras. Asik. Nah, ketika itu sudah terjadi, rasa-rasanya iba sudah mulai nggak ada, Iya, guru ya. benar. Orang miskin didiemin, giliran kaya diomongin. Nah, iya, yang tadi kayak ente bilang, Oh. giliran janda tua ente santunin, janda muda Nikahin. Iya. ketimpangan nggak nih? Enggak sih. Ente kesian sama yatim. Itu keadilan sosial. Dulu dia nanya tadi ngomong sebelum acara, gue kesian sama anak yatim, emang apa? Emaknya masih muda, begitu. Jadi kalau kesian yatim gini, emaknya muda urusannya di mana? Ya kalau nyantunin anak yatim kan cakep. Iya. Ya, tapi Betul. nyantunin ibu yatim Iya, terus? ajib. Ya Allah. Ini hanya bercanda ya. Yes, Ini ya. bercanda. Aslinya itu Ustaz Zaki itu kalau di rumah itu gini. Nah, ini hanya bercanda. Ya, jadi Insya Allah. itulah yang menyebabkan Siap. bahwa krisis akhlak akhirnya. Nyinyir. Nyinyir. Ya. Musibah bukan didoain, tapi malah dibercandain. bercandain. Pemerintah berbuat baik, bukannya politik membangun, tapi politik yang merusak. Kritik Curiga ya. aja. Curiga. Kritik ya. Emang sengaja saya plesetin supaya penonton ikut. Enggak ya. Kritik itu sampai suara JJ kayaknya. Nah, dia. Saya tuh ngeritik JJ nggak berangkat-berangkat ya. Berangkat kemana Pak Ji? Katanya tadi habis ngurusin warisan, saya dengar. Apa ya? Iya. Pantas mukanya cerah datang kemari. Iya. Harusnya iya kan. Udah dipesan sama keluarga. Emang siapa yang mau mati? Hah? Udah dipesan. Dulu mungkin pesen kali ya. Jenudin anak gue gitu. Lu boleh jual tanah belakang tuh. Masalahnya babanya apa yang wasiat, apa anak ipa aja yang nanya mulu. Oke. Nah, itu tentang akhlak. Ya, siap. Juga ada juga Ustaz, nih berita baru lagi, agak trending juga nih, Apa lumayan tuh? agak menggelitik di telinga kita. Jadi ada salah satu bandara yang nggak tahu apa alasannya, dia bayangin Ustaz, itu rapid test antigen yang biasa colok-colok gitu, itu udah bekas, ini daur ulang, dicuci lagi, dipakai buat orang lain. Coba. Kalau saya mikirnya gampang, Ustaz. Gimana Ustaz itu? Kalau pakai yang baru, ya, dia kan ada SPJ itu, pertanggungjawaban. Oh iya, siap. Saya ngambil yang baru, saya ngambil yang baru. Kalau nggak ngambil yang baru kan nggak ada pertanggungjawaban. Iya.
Padahal kalau orang yang mau tes kan bayar. Benar. Berarti uangnya masuk ke saya. Iya, Pasti. Itu bagian krisis akhlak juga, Ustaz. Hah? Bagian krisis akhlak juga. Krisis akhlak sejak dulu itu. Sejak dulu ya. Sejak dulu. Udah biasa, Bro. Kalau itu trik aja sebenarnya. Kalau sejak dulu ya memang sejak dulu memang seperti itu. Jadi kayak umpamanya membangun sesuatu, umpamanya kalau membangun sesuatu ini umpamanya di bulan Ramadan nih ya. Membangun sesuatu kemudian di tempat kerjanya itu tetap bilang aja titip nanti yang ini tolong dikurangi ya Nah, itu di bulan Ramadan aja dia lupa kalau itu tuh ngambil. Padahal dia sendiri puasa. Itu ya begitu, itu lupa. Tapi ya begitu itu. Itu nanti tetap dia akan mendapat dampaknya. Di bulan Ramadan puasanya tetap ngebleng. 29 hari mamanya atau 30 hari mamanya loh ya. Tetapi dia masih aja ngambil yang ini Mas. Jadi secara akhlak tanggung jawabnya sudah tidak amanah. Iya, kalau itu memang tidak amanah. Tetapi kalau memang dari sisi bicara lah, cara berpikir lah, nyinyir dan sebagainya, ini banyak. Banyak orang yang bukan banyak ya, ada orang yang memaki Ustadz ya ada. Ada orang yang nggak percaya sama Ustadz, ada orang yang tidak suka sama saudaranya sehingga saudaranya dibully habis-habisan. Untungnya saudaranya seiman itu nggak merasa dibully lah, kan begitu ya. Jadi kelihatan nanti kelihatannya di akhirat. Insya Allah di akhirat jelas kelihatan. Kalau istilahnya Allah itu menceritakan bahwa seorang yang kalau dia sudah berjanji dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu saudara kita. Itu saudaramu, saudara kita, dijaga. Tapi kalau ada saudara kita yang lain tidak mau mengakui kita sebagai saudaranya, itu dia sendiri yang kena besok. Dia di akhirat kena dia. Itu saudara yang dikuatkan janji Allah, tapi dia buang sendiri. Nah itu maksudnya. Jadi orang yang memutuskan tali silaturahim, habis dia nanti di akhirat. Nah itu nggak boleh, walaupun nggak cocok. Kemudian saya lagi nggak cocok sama Ustadz itu persoalan apa? Persoalan sehari-hari ini kan hanya nggak cocok aja. Tetapi kan tidak memutuskan tali silaturahim. Paling nanti ya beberapa hari ya maafin ya Ustadz lah, saya yang salah kali ya. Nah mulai. Kalau mamanya kita nggak cocok tentang pemahaman tafsir, kan itu nggak cocok tentang pemahaman tafsir. Benar. Bukan tidak cocok akidahnya, kan gitu, hanya menafsirkan aja beda. Perbedaan. Hanya perbedaan khilafiyah biasa. Kan itu tidak terus, kamu bukan golongan saya. Loh kan beda itu. Ya. Kalau itu langsung memisah kalau begitu. Tidak boleh seperti itu sebagai seorang muslim. Nah inilah yang nanti akan dirasakan orang-orang yang memisah. Dan dia merasa benar. Kalau dia merasa benar, sudah dianggap orang itu musyrik oleh Allah Ta'ala. Nah, ini harus paham. Beda pendapat, beda penafsiran, itu tidak boleh memutuskan tali silaturahim atau tali persaudaraan. Itu harus difikirkan. Beda pemahaman, beda pemikiran atau beda penafsiran, itu tetap kita saudara. Paling ya ketemu kita ayel-ayelan, kalau nggak ketemu ya memang sudah beda pemikiran, nggak usah jadi ayel-ayelan. Ya sudah aja kita tetap saudara. Nggak ada persoalan menurut saya. Nah itulah yang sekarang itu kuat sekali. Itulah yang dikatakan fitnah di rumah kita. Itu fitnah. Itu bahaya. Bukan bahaya aja, bahaya bagi orang yang memfitnah. Bahayanya bagaimana? Nanti amal soleh orang yang memfitnah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada yang dia fitnah. Transfer pahala. Transfer pahala itu hadisnya sahih. Dan nanti kalau amal solehnya habis, dosanya orang yang dia fitnah diberikan kepada yang memfitnah. Rugi banget. Rugi besar. Dan makanya di situ
kerugian yang amat sangat. Makanya kalau kita itu difitnah, senyum-senyum. Mah didoain, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, amin, dan diselamatkan oleh Allah Ta'ala, amin. Wah, itu langsung semua dibuka oleh Allah Ta'ala, dibuka. Semua pahala orang-orang itu diberikan kepada kita. Apakah kita rugi? Tidak. Apakah orang itu rugi kalau dia difitnah? Tidak rugi. Itu kunci. Nah, kita harus menjadikan kita itu yakin kepada Allah, yakin kepada hadis yang sahih. Dengan saudara kita yang seperti itu, biarkan saja. Dia akan menuai nantinya di akhirat. Iya. Makanya dengan orang yang nyinyir, biarkan saja. Kalau nyinyir itu memang bisa merusak negara, ya sudah, selesaikan aja deh Pak Polisi, gimana caranya. Beliau lebih Ada aturan hukum. ada aturan hukumnya, kan seperti itu ya. Baik pemirsa, beda penafsiran, beda pandangan, bukan berarti kita memutuskan tali silaturahim. Iya. Menjaga akhlak, kunci nomor 1 dalam jalan di kehidupan. Ketika akhlak kita baik, orang akan nyaman dengan kita. Jangankan kawan, musuh pun akan menjadi dekat. Tetapi ketika akhlak kita buruk, jangankan kawan, musuh pun akan menjauh dari kita. Bukan begitu Pak? Kebalik. Kebalik. Bukan kan musuh, kawan pun akan menjauh dari kita. Maksudnya begitu. Betul Ya, itu. Ulangin. itu saking fenomenal. Saking fenomenalnya. Musuh kawan. Itu begitu dah. Iya. Jadi kalau akhlak kita baik, akhlak kita nyaman, jangankan kawan, musuh pun akan dekat. Iya. Tetapi kalau akhlak kita buruk, kawan sendiri akan jauh dari Iya, kita. betul. Maksudnya begitu. Iya. Siap. Keren. Cakep. Tetapi Gibran, Luar biasa. luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semuanya nih, masyarakat bangsa terus istiqomah dalam kebaikan. Amin. Amin. Terus Amin. ada pendekatan Amin. persuasif kepada saudara-saudara kita yang sering nyinyir. Amin. Ya, Siap. apapun situasi dan kondisi yang terjadi di bangsa kita, ini tugas kita semua. Salah satunya dengan cara istighfar dan memperbaiki akhlak manusianya. Kita mengajak sebagai pendakwah itu kita Kita mengajak. harus jadi contoh. Nah, itu yang sulit ya. Yang Kita baik. harus menjadi Baik. contoh. Wah, itu sulit, Berat harus dulu kita. ya. Yang baik Berat, berat. tapi harus benar-benar serius nih. Berat, Bro. Berat. Tauhid contohin. Nah, Allah harus dicontohin. Allah benar, Allah, semuanya Allah, Allah. semuanya Allah harus dicontohin. jadi melaksanakan aktivitas selalu ada Allah. Iya, Ya. betul. Perbedaan apapun jangan memutuskan silaturahim. Siap. Yang berbahaya kalau perbedaan dalam isi dompet.